Selamat pagi, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yesus sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga. Oleh sebab itu pagi ini kita mau bersuka cita, memuji Tuhan dengan sorak-sorai karena Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari pagi ini kita mau datang dengan hati yang meluap-luap dengan ucapan syukur. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang pagi hari ini diambil dari Markus 16 ayat 2, 5, dan 6. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Yesus bangkit membawa harapan baru untuk kita semua. Oleh sebab itu, saat ini saya mengajak kita semua untuk angkat satu pujian, sebab Dia hidup. Mari naikkan pujian dengan sukacita, karena ketika Dia bangkit, Dia memegang hari-hari depan kita. Amin. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Dia tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan dengan iman, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita angkat pujian ini kembali. Anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, menyembuhkan. Dia menyucikan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Hidup kita jadi berarti, iman kita tidak menjadi sia-sia karena kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah tanda Tuhan begitu mengasihi kita.
Dan pujian yang akan kita naikkan ini berkata, kasih Bapa seperti mentari yang bersinar, tidak pernah berhenti. Tuhan mengasihi kita. Mari kita mau angkat pujian ini. Kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini sambil merenungkan kasih Tuhan buat setiap kita di tempat ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Seperti lembah bayang maut, demikian dalam Kau mengasihiku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau tidak hanya mati untuk kami, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Kau menggenapi setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kebangkitan-Mu membuat hidup kami tidak menjadi sia-sia. Tidak membuat iman kami menjadi sia-sia. Tapi saat ini Tuhan, kebangkitan-Mu membawa harapan buat setiap kami Tuhan. Kebangkitan-Mu membuat hidup kami
memiliki harapan baru, keselamatan kekal di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami mau datang bersama dengan keluarga kami. Kami mau memuji Tuhan, bersorak-sorai karena kemenangan yang Tuhan beri atas kami. Tuhan, ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai karena kebangkitan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, Allah bangkit. Katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkan kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, bersoraklah. Katakan, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jose. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat persembahan diambil dari Yunus 2 ayat 9.
Tetapi aku dengan mengucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau menaikkan ucapan syukur kita di dalam bentuk persembahan. Mari kita mau bawa di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini untuk kami boleh mengingat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau belajar untuk melayani Tuhan melalui persembahan kami ini. Biar Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Untuk jiwa-jiwa Tuhan, untuk penginjilan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Minggu Paskah ini dengan satu tema, kuasa kebangkitan Kristus. Namun kita mau angkat satu pujian terlebih dulu. Yesus memegangku. Pujian ini berkata, kita tidak perlu takut sebab Tuhan beserta kita. Kita tidak perlu bimbang sebab Dia Allah kita. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku.
Selamat Paskah Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh merayakan kemenangan Tuhan kita, di mana Tuhan Yesus membuktikan keilahiannya. Dia Tuhan yang mengatasi maut. Dia Tuhan yang telah mengalahkan kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebangkitannya ini membuat kita bersyukur dan bangga. Karena sekarang kita memiliki pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang semu, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, tetapi pengharapan dengan keyakinan bahwa kita pasti diselamatkan. Karena Kristus telah membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Dia mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari maut, sehingga kita percaya Dia juga mampu menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah merayakan Paskah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan menyembah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengatasi maut. Dan di dalam kekristenan, kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat penting. Bahkan tidak kalah penting dari Natal. Tidak kalah penting dari kelahirannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengetahui ada beberapa gereja yang merayakan Paskah melebihi dari merayakan Natal. Kenapa? Karena fakta bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga ini sungguh memberikan harapan yang baru bagi gereja Tuhan, bahkan bagi dunia ini. Karena dengan bangkitnya Yesus dari kematian, membuktikan Yesus mampu memberi harapan yang baru. Amin, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat kuasa kebangkitan Kristus. Saya memberi judul khotbah saya, kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita akan melihat dari kehidupan para murid, yang saya percaya kuasa kebangkitan Kristus yang dialami para murid di masa lalu, ini juga masih berlaku, masih bisa terjadi hingga saat ini dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan pada masa kini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita, Yohanes pasal 20, ya, khususnya di ayat 19, kita lihat kembali Alkitab kita. Ketika hari sudah malam. Ketika hari sudah malam. Ingat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ini baru saja Yesus dikuburkan, ya. Jadi kalau Bapak, Ibu pelajari pasal sebelumnya, yaitu pasal 19, itu diceritakan bagaimana Yesus disalib. Yesus mati. Bahkan lambung Yesus ditikam, ya, untuk memastikan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Dan di ayat selanjutnya dikatakan Yesus dikubur. Nah, masuk pasal 20 ini, ya, dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab kita menjelaskan murid-murid Yesus bersembunyi dalam suatu ruangan. Setelah mereka tahu guru mereka, Tuhan mereka sekarang ada di dalam kubur, mereka bersembunyi. Apa yang terjadi dengan mereka, Bapak, Ibu, Saudara? Murid-murid kehilangan pengharapan. Hati mereka dipenuhi rasa kecewa, rasa takut. Karena apa? Karena guru mereka, Tuhan mereka yang selama ini mereka banggakan, Tuhan yang selama ini mereka kagumi, sekarang telah mati. Mereka diliputi dengan ketakutan. Namun puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, di tengah ketakutan mereka, di tengah keputusasaan mereka, di tengah kekecewaan mereka, Alkitab kita berkata selanjutnya, dikatakan datanglah Yesus. Perhatikan, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya membayangkan situasinya seperti kita misalnya terjebak dalam sebuah lift, ya, tidak ada orang di dalamnya, hanya kita sendiri dalam lift tersebut.
mati lampu, gelap gulita, pengap, hampir saja kita kehilangan kehabisan oksigen. Ada rasa putus asa, ada rasa kehilangan pengharapan. Namun tiba-tiba ada orang yang membuka lift itu dari luar. Wah, luar biasa rasanya. Wah, puji Tuhan sekali. Dan seperti itulah saya membayangkan situasinya. Dari yang tidak ada harapan, dari yang putus asa dan ketakutan, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus membuktikan keilahiannya. Kebangkitan Kristus membuat iman kita, membuat kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia. Dan kebangkitan Kristus juga mampu mengubah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan Kristus mengubah kehidupan murid pada saat itu. Dan pada pagi hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan Kristus mampu menggantikan keputusasaan, mampu menggantikan kekecewaan, ketakutan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan dengan pengharapan baru. Agak panjang ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini hal yang penting untuk Bapak Ibu Saudara ketahui, bahwa sungguh kebangkitan Kristus mampu menggantikan keputusasaan, kekecewaan, ketakutan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Karena perhatikan di ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mampu menggantikan keputusasaan, kekecewaan Bapak Ibu Saudara dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan pengharapan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Di minggu pagi ini, di Paskah pagi ini, mungkin ada di antara kita yang sedang mendengarkan khotbah saya ini. Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kekecewaan mungkin, sedang mengalami kehilangan pengharapan. Entah itu karena mungkin sakit penyakit yang Bapak Ibu sedang alami. Entah itu karena mungkin ada pergumulan ekonomi di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Mungkin juga ada masalah-masalah lainnya. Dikecewakan seseorang. Atau apapun juga masalahnya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, berita Paskah. Yesus telah bangkit. Dan Dia sanggup menggantikan ketakutan kita. Ia sanggup menggantikan keputusasaan kita, kekecewaan kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan pengharapan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran, di dalam Alkitab Rasul Paulus pernah berkata, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang sekalipun tidak bisa, tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun persoalan hidup kita saat ini, sehebat apapun pergumulan kita saat ini, seberat apapun beban yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang pikul, percayalah, semuanya itu tidak bisa, tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Sehingga ayat selanjutnya Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, kita ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita memiliki Yesus yang bangkit dari kematian. Kuasa kebangkitannya inilah yang memampukan Bapak Ibu dan saya bisa melewati setiap persoalan yang ada. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mulai merasa lemah karena beratnya beban yang sedang kita tanggung,
Ketika kita mulai putus asa karena mungkin persoalan-persoalan hidup yang kita alami, mungkin itu sakit penyakit, mungkin juga soal rumah tangga, persoalan anak, persoalan ekonomi, atau apapun juga, Bapak Ibu Saudara dapat berkata, aku percaya Tuhan ada. Tuhan berkuasa menolong saya. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Kalau maut saja bisa ditaklukkannya, kalau kematian saja bisa dikalahkannya, masa sih dia nggak sanggup menolong kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita setia, asalkan Bapak Ibu mau berpegang teguh sama Tuhan dan percaya bahwa dia mampu mengubah keadaan kita. Para murid hadapi ketakutan. Para murid kehilangan pengharapan. Karena mereka tahu guru mereka saat itu mati, tidak berdaya. Tetapi puji Tuhan, kuasa kebangkitannya mengubah itu semua. Dari yang kehilangan pengharapan, putus asa, sekarang ada harapan baru. Dari yang takut, sekarang ada sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, mari jangan sedikit-sedikit ngeluh, jangan sedikit-sedikit bersungut-sungut. Jadilah orang percaya yang memiliki harapan. Saya percaya Tuhan sanggup tolong saya. Amin. Saya percaya Tuhan mampu mengubah keputusasaan saya dengan harapan yang baru. Mungkin saat ini Bapak Ibu sepertinya ada di ruangan yang tertutup, mengunci diri karena kehilangan pengharapan, karena ketakutan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, ayo keluar dari ketakutanmu, karena aku telah bangkit dan mengalahkan maut. Aku mampu mengubah keadaanmu, aku mampu mengubah ketakutanmu dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, berita Paskah pagi ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak Pendeta, berita Paskah kita pagi ini apa? Berita Paskah kita pagi ini adalah ada pengharapan baru, ada damai sejahtera, dan ada sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta, panjang sekali. Saya ulang, ya, mungkin ada yang mau buat status setelah ibadah hari ini. Berita Paskah pagi ini adalah ada pengharapan baru, ada damai sejahtera, dan ada sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa tahu ada teman saudara yang saat ini mungkin ada dalam ketakutan, yang saat ini mungkin sedang ada dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan, dan baca status WA saudara. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kebangkitan Kristus memberi harapan baru, ada sukacita dan damai sejahtera. Dan setelah baca status saudara, mereka wah, yang benar, Yesus mampu. Ya, hari ini saya dengar beritanya. Firman Tuhan mengajak bahwa murid-murid Yesus dulu juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tapi kuasa kebangkitan Kristus mengubah itu semua menjadi damai sejahtera dan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah ini kita sungguh-sungguh boleh dikuatkan kembali iman kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, percayalah kuasa kebangkitannya mampu mengubah keadaan kita. Dari keputusasaan menjadi sukacita, dari kehilangan pengharapan ada harapan baru. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengar berita Paskah bahwa Engkau Allah yang sanggup mengubah keadaan kami, ya Tuhan. Para murid saat itu sedang ketakutan, mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan sukacita, tetapi karena kuasa kebangkitan Kristus, mereka sungguh-sungguh merasakan sukacita kembali, mereka merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi ini Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu saat ini, mereka sedang dalam ketakutan, mereka sedang dalam keputusasaan,
hilang pengharapan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau menggantikan itu semua dengan harapan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah yang hidup, Allah yang memberi jaminan kepastian buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kemenangan yang Engkau berikan buat kami. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, kemenangan, melewati setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur karena kebangkitan Kristus membawa kemenangan buat setiap kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir. Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar dengan satu pujian. El Shaddai. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang pagi ini punya kekhawatiran, ketakutan yang besar. Tapi mari hari ini datang kepada Tuhan dengan iman. Katakan dia El Shaddai. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang.
Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dan biarlah kita boleh melewati hari-hari ke depan dengan hati yang teguh dan kuat di dalam iman kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir sebab Allah beserta kita. Amin. Ibadah Paskah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Yesus sudah bangkit. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyertai kita semua.